Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengikuti pelatihan perdana dalam distance learning. Nama pelatihannya Sikap dan Perilaku Bela Negara. Nama peserta Mahmud Fadil Mapiasa, NDH 11, kegiatan pembelajaran mandiri tanggal 25 Agustus 2021. Lesson learned yang saya dapatkan dari materi kali ini adalah fokus belajar. Lah, kok gitu? Iya, soalnya kalau nggak fokus belajar, ya buyar lagi kayak hari ini. Hari ini saya gagal mengatur waktu. Saya akui itu. Terlambat mengisi absensi harian lah, pas perkenalan di Zoom meeting ngeblank, tidak fokus mendengarkan penjelasan Pak Johan Tarru, apalagi mengerjakan tugasnya. Ya, semoga hal ini hanya terjadi hari ini, selanjutnya harus lebih baik. Kegiatan pembukaan distance learning secara perdana bagi kami peserta Latsar Gelombang 9 hari ini dimulai pada pukul 11.30 hingga 12.00. Dan karena jadwal inilah dan ya literasi yang kurang, akhirnya saya membayangkan bahwa hari ini kami mengisi absensi itu sekitar pukul 10.30. Dan ternyata saya salah, harusnya sudah diisi dari pagi, mulai pukul 7. Tapi nggak apa-apa, pelajaran besar untuk kedepannya. Pembukaan dan pendalaman materi awal ini dilakukan melalui Zoom meeting. Materi dibawakan oleh Bapak Johan Tarru. Sebenarnya materi yang dibawakan sangat menarik, apalagi dengan konsep Bapak Johan Tarru yang mencoba memulai mencairkan suasana di kelompok yang baru terbentuk ini, yang secara perdana kami bekerja sama, bekerja tim. Tapi kemudian untuk saya pribadi, saya hari ini masih kurang menanggapi, masih kurang memperhatikan, masih kurang terlibat dalam proses diskusi. Dan akhirnya diskusi hari ini hanya didominasi oleh 2 orang, dan semoga kedepannya kami semua bisa mengikuti kedua orang ini. Setelah mengikuti Zoom meeting, kami mulai mengerjakan tugas yang diberikan. Tugas pertama itu adalah tugas kelompok mengenai analisis isu kontemporer. Dalam analisis isu kontemporer ini, kami memilih topik mengenai kejahatan mass communication, khususnya untuk hoax COVID-19. Di situ telah kami jelaskan mulai dari pengertian, jenis, pola, the do and don't, dampak, seperti itu. Kemudian tugas yang lain yang kami kerjakan adalah mengisi rencana aksi bela negara. Di sini kembali lagi terjadi karena kurang fokus. Akhirnya di sini saya menerjemahkan tugas ini juga sedikit berbeda dari beberapa teman yang lain. Di sini untuk nilai bela negara yang saya pilih itu adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian indikator perilakunya di situ ada 2. Yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian yang kedua, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Itu yang saya masukkan. Kemudian untuk tugas terakhir, tugas ketiga adalah kami diminta untuk membuat learning journal dalam bentuk podcast. Hal yang baru untuk saya pribadi, membuat podcast. Biasanya hanya mengirim voice note untuk yang terkasih ataupun keluarga. Tapi untuk hari ini, mengirim voice note sebagai tugas atau podcast. Sangat berkesan untuk hari pertama. Semoga kami semua tetap konsisten mengerjakan seluruh tugas yang diberikan, mengikuti seluruh materi yang diberikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.